Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi bertemu di live Instagram Rafiq Branding. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Rizky dari Rafiq Branding. Panggil aja Rizky ya. Insya Allah pada malam hari ini kita akan sedikit sharing-sharing ya. Ini nggak ngajarin tapi sedikit berbagi aja apa yang sudah kami jalankan selama ini di dunia digital marketing khususnya Instagram, berkaitan dengan bagaimana kita bisa menghasilkan uang atau bisa dibilang meraup pendapatan melalui Instagram. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join ke live Instagram kali ini. Kalau misalkan ada teman-temannya yang kemudian membutuhkan informasi ini, silahkan di invite juga atau diberitahu kalau misalkan ada lagi ada live seperti ini. Baik, yang sudah hadir saya minta komentarnya dulu. Ini dari mana? Kemudian kalau misalkan sudah punya usaha, usahanya apa? Monggo silahkan diperkenalkan. Apakah suaranya sudah cukup jelas di sana, diterima di sana? Insya Allah ini ada videonya, akan saya upload di YouTube juga. Kalau tidak ada halangan ya insya Allah, yang mudah-mudahan. Ini juga suaranya juga direcord, mudah-mudahan bisa diterima. Gimana teman-teman, dari mana aja ini yang sudah bergabung? Kemudian kalau misalkan udah punya usaha, usahanya apa? Terus produknya apa gitu istilahnya. Apakah suara saya sudah cukup jelas di sana yang sudah bergabung di live? Waalaikumsalam. Ya, ada Mas Anjas dari Palembang, produknya roti pisang. Terima kasih. Baik, kalau misalkan suaranya udah oke, saya langsung mulai aja ya. Waalaikumsalam dari Medan juga, usaha parfum. Masya Allah, semoga berkah saya teman-teman semuanya ya. Oke, saya langsung masuk ke materi ya. Saya akan langsung masuk ke materi. Jadi di sini kita akan bicara bagaimana cara kita bisa mendapatkan pendapatan dari Instagram. Terutama buat teman-teman yang masih merasa sulit ya untuk menghasilkan omset dari Instagram, atau mungkin sudah dapat tapi sedikit gitu. Tapi kalau teman-teman yang sudah sukses, nanti juga bisa sharing di sini juga gitu. Apakah ada strategi yang lain atau bagaimana ya? Ini yang saya alami dan kita jalankan aja. Baik. Nah, ini buat awal saya mau nanya dulu sama teman-teman ya. Penting mana sih antara dua hal ini? Antara selling dan branding. Penting mana kira-kira? Apakah lebih penting selling? Yang penting jualan dulu mas gitu kan? Atau lebih penting brandingnya? Yang penting tampilannya bagus dulu, kemasannya bagus dulu, desain promosinya bagus dulu, baru nanti ada penjualan. Kira-kira lebih penting mana teman-teman? Apakah lebih penting sellingnya atau lebih penting brandingnya? Tergantung ya. Tergantung. Tergantung mas. Gimana gimana? Saya harap teman-teman aktif ya.
Saya teman-teman aktif untuk kita bisa interaksi di sini, jadi bisa enak komunikasinya. Oke, ada yang bilang selling dulu, ada yang bilang actionnya dulu. Action tuh maksudnya apa? Action jualan atau action brandingnya? Afwan, sebentar ambil minum bentar. Action jualan, baik. Baik, baik. Ada sebagian teman-teman yang berpendapat bahwa lebih baik kita jualan dulu atau selling dulu, karena kan kita jualan intinya bisnis, intinya kan jualan gitu kan. Bisnis kan intinya kita cari pendapatan gitu. Makanya mayoritas mungkin ya akan fokus di sellingnya. Terus pertanyaannya kapan brandingnya gitu kan. Kalau dari kami pribadi, antara selling dan branding ini adalah dua hal yang nggak bisa dipisahkan ya. Jadi nggak bisa dibilang mana dulu ya. Karena untuk bisa menghasilkan selling yang lebih baik, biasanya kita dilihat dari sisi branding yang kita punya, terutama dari visual brandingnya, dari visual branding yang kita punya. Contohnya gini deh, misalkan kita mau riset ya, kita mau riset gimana sih pola pikirnya anak-anak gitu, anak-anak TK tuh gimana pola pikirnya. Jadi kita datang ke sebuah TK ya, nunggu waktu mereka pulang sekolah, kemudian kita nanya-nanya sama si anak itu. Nah pertanyaannya, kalau misalkan kita berpakaian ya, menggunakan kacamata hitam, menggunakan baju hitam, kemudian topi, kita bertanya sama anak itu, kira-kira apa yang akan terjadi di perspektif anak tersebut atau perspektif lingkungannya. Yang ada kita dicurigai sebagai penculik. Kenapa? Karena ya tampilan kita, visual branding kita adalah seperti itu, mencurigakan ya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan baju warna cerah, kemudian ramah, kemudian ini bertanya dan mengenalkan diri, insya Allah bisa tetap jalan ya komunikasinya. Begitu pula dengan kita misalkan mau jualan puding nih, jualan puding ke anak-anak atau jualan produk yang dibeli oleh anak kecil. Kita akan cenderung menggunakan pakaian atau tampilan visual dari diri kita yang menarik mata, mencolok, kemudian colorful, agar si anak ini tertarik untuk bertanya atau untuk membeli produknya kita. Jadi saya boleh bilang branding selling harus bareng gitu. Dalam artian kita nggak pakai baju pun, maksudnya kita pakai baju seadanya pun itu juga termasuk branding. Tergantung nanti persepsi apa yang akan kita harapkan dari customernya kita. Jadi intinya selling branding dua-duanya penting, jelas tampilan kita penting, selling juga penting. Tampilan perlu kelihatan mahal nggak mas? Nggak, sesuai aja sama marketnya kita, intinya gitu. Oke, sekarang bisa kita lihat di sini. Coba dibayangkan kalau misalkan nggak ada brandingnya. Bisa teman-teman lihat sebelah sini. Ini ada, kelihatan nggak ya maksudnya? Ini ada botol. Kira-kira ini kemasan apa nih? Yang ini? Mungkin ada yang jawab ini kemasan botol minuman ya, air mineral dalam kemasan atau air minum dalam kemasan, atau mungkin ada yang juga bilang itu minyak goreng ya, bisa juga ya. Ini juga pouch ini, kira-kira ini apa nih produknya nih? Ada yang mungkin berpikir ini kopi, ada yang berpikir ini lulur, bisa juga makanan kucing atau makanan apa gitu. Karena ya aqua ya. Karena nggak ada brandnya, jadi sangat susah sekali kita mengidentifikasi kalau misalkan dunia ini nggak ada yang namanya brand, nggak ada visual brandingnya, nggak ada. Coba kita bedakan dengan yang ini. Nah, nih bisa kelihatan bedanya ya. Di sini ada visual brand communication namanya. Jadi lebih enak dilihat yang pertama, kemudian lebih menarik, jelas lebih menarik, kemudian ya lebih appealing, jelas ya, lebih menarik. Kemudian kita ada keinginan untuk membeli itu jauh lebih besar daripada yang tadi, karena terlihat sama semuanya. Karena ini kan kita jadi bisa memilih ya, mana yang akan jadi produk yang kita beli pertama, kemudian mana yang akan jadi produk
yang akan kita beli terus-terusan atau kita jadi customer utamanya mereka atau istilahnya kita repeat order ke mereka karena kita udah hafal atau mengenali brand identity yang mereka punya. Jadi perbedaan di situ. Baik, saya masuk ke materi inti. Kurang lebih yang akan saya sampaikan seperti ini. Ini bentuk ruwetnya sih. Bentuk ruwetnya cuman akan saya sederhanakan biar teman-teman bisa paham. Karena tulisan saya nggak bisa dibaca sih sebenarnya. Ya, saya bisa baca tapi kadang saya juga nggak bisa baca juga tulisan saya sendiri. Jadi saya akan sederhanakan. Nah, kurang lebih seperti ini. Berdasarkan pengalaman kami, ya, Instagram marketing mapping itu ada beberapa langkah. Di sini ada 4 langkah ya. Yang pertama adalah market, yang kedua ada profile, kemudian yang ketiga ada konten, yang keempat baru closing. Jadi ada 4 hal ini yang perlu kita perhatikan kalau misalkan kita mau promosi di Instagram atau kita mau jualan di Instagram. Kita langsung masuk yang pertama aja, yaitu dari marketnya dulu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan market? Yang dimaksud di sini adalah kita harus kenal banget sama siapa yang akan beli produknya kita atau customernya kita. Ya, kita harus kenal dulu. Kita mau jualan kepada siapa nih? Jangan sampai kita berbisnis atau kita berjualan di online juga, tapi kita nggak tahu yang beli produk ini tuh siapa gitu. Maksudnya dalam artian yang beli produk kita tuh laki-laki atau perempuan, kemudian umurnya berapa dan lain-lain gitu. Nah, aktivitinya atau aktivitasnya disebut dengan segmenting ya. Segmenting, kita mensegmenkan dari masing-masing hal-hal ini. Jadi kita bisa lihat dari demografis ya, ada geografisnya juga, ada psikografis, ada behavior atau lebih ke perilakunya ya. Usianya berapa, kemudian jenis kelaminnya apa, kemudian ada status ekonomi sosialnya bagaimana, apakah menengah ke atas atau menengah ke bawah, kemudian pendapatan per bulannya dia berapa ya gitu. Jadi istilahnya yang orang yang bisa beli produk kita tuh orang yang pendapatannya berapa sebulannya. Kemudian profesi dia apa. Jadi apakah dia mahasiswa atau mungkin dia pekerja atau pengusaha atau mungkin bisa juga ibu rumah tangga atau misalkan dia adalah kepala keluarga dan lain-lain. Kemudian geografisnya ya, dia tinggal di daerah mana? Apakah di kota besar atau di suburban atau kota-kota kecil, kabupaten dan lain-lain. Kemudian kita juga lihat psikografisnya ya. Psikografisnya dia suka warna apa gitu. Kemudian karakternya dia bagaimana? Karakter pribadinya seperti apa? Sifat-sifatnya dia bagaimana nih? Bagaimana cara dia ngambil keputusan dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada behavior atau ada perilaku ya. Dari perilaku, kebiasaan, hobi atau ya lingkungannya sekitar dia seperti apa gitu. Nah, dari 4 hal ini kita akan bisa menemukan yang namanya personality dari market yang akan kita tuju. Nah, dari personality market yang kita tuju ini kita bisa menentukan komunikasi marketing seperti apa yang akan kita lakukan, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kurang lebih personality. Jadi kalau menurut pandangan kami di online itu ada 2 personality. Yang pertama personality yang bersifat visual atau image ya, di Instagram kan ada image ya. Kemudian yang kedua adalah textual personality. Yang saya ketahui ya, mungkin bisa dibilang 90% itu orang akan fokus ke visualnya dulu, 10%-nya baru di caption. Jadi nggak terlalu banyak di textual, tapi tetap kita komunikasikan juga. Jadi kita harus bisa menemukan berdasarkan 4 hal tadi ya, karakter personality yang akan kita bikin itu seperti apa. Nah, kalau visualnya ini bisa saya gambarkan ya. Apakah visual kita akan colorful atau kemudian monokrom? Lebih ke arah mana ya, kita bisa tentukan. Kemudian ada apakah kita stylenya klasik ya, klasik atau modern, kemudian mature atau youthful. Sebentar. Afan jadi guncangan. Nah. Baik. Ya. Apakah feminim atau maskulin? Apakah playful atau serius? Kemudian apakah ingin terlihat ekonomis atau terlihat mewah? Kemudian abstrak atau lebih lateral ya.
Sedangkan untuk tekstualnya bahasa yang akan kita gunakan tuh seperti apa? Jadi caption yang akan kita gunakan tuh bahasanya apakah lebih ke santai atau serius? Ya ini tergantung dengan siapa kita akan berbicara ya. Kalau kita berbicara dengan orang-orang yang santai ya kita akan santai. Tapi kalau misalnya harus serius ya serius. Terus kemudian bahasa promosinya bersifat perintah atau persuasif yang ngajak secara halus. Kemudian resmi atau enggak resmi ya. Bahasanya lebih ke feminim atau ke maskulin. Kemudian apakah menggunakan bahasa Indonesia secara baku atau bahasa campuran atau bahasa lain? Kemudian apakah hanya menggunakan istilah orang awam atau ada istilah-istilah khusus yang akan kita sampaikan di deskripsi produknya kita? Ya. Kemudian juga kita bisa contohkan di sini market kita karakternya apakah suka hal yang simple atau yang detail gitu. Kalau market kita suka hal yang detail, kita harus kasih dia detail di deskripsi produknya kita. Tapi kalau market kita adalah orang-orang yang nggak terlalu detail atau nggak suka detail ya kita bikin konsep yang sederhana, kurang lebih seperti ini ya acuan-acuan yang bisa dipakai ya kurang lebih ya. Itu tadi market untuk menentukan personality. Kemudian kita lanjut ke profile. Jadi untuk menuju profile ya, dari market menuju profile kita sebut dengan traffic atau bisa dibilang ya arus ya, lalu lintas ya untuk menuju ke profile. Jadi dari market ke profile akan ada traffic di sini. Nah, ada dua jalur ya untuk membuat traffic atau bagaimana cara kita bisa ketemu ya. Market bisa menemukan kita. Yang pertama market mencari kita dengan search ya. Kemudian kita yang mendekati market agar membuka profil kita. Ada dua cara, ini penting ya teman-teman ya. Jadi ini yang sering kali teman-teman miss di sini. Jadi ada dua cara ya, dua jalur. Yang pertama adalah market mencari kita karena mereka sudah butuh. Dan ketika mencari apa yang dia butuhkan kita harus ada. Kemudian yang kedua, market mungkin belum butuh, kita yang datengin gitu. Jadi ada search dan approach. Baik, saya akan bahas yang search dulu ya. Untuk yang search ya. Yang search ini di Instagram itu yang paling penting adalah keyword. Keyword ini nanti akan kita jabarkan atau kita komunikasikan melalui tiga ya. Bisa tiga hal ini. Yang pertama di username-nya kita. Ya, yang kedua ada name-nya kita. Kemudian yang ketiga ada hashtag yang kita gunakan. Jadi karena customer itu kan kita aja kalau misalkan nyari sesuatu kan juga di explore itu menggunakan keyword kan. Misalkan kita cari gamis syar'i Jogja atau mungkin lumpia Semarang atau ada roti bakar Solo atau apa gitu. Kita gunakan yang namanya keyword. Nanti akan muncul di search itu adalah yang pertama dari username-nya. Karena username-nya relate sama keyword yang dicari, kemungkinan besar akan dibuka profil kita. Yang kedua dari namanya kita. Jadi nggak harus dari username ya. Username-nya misalkan tidak roti bakar Solo tapi misalkan Nusantara roti bakar, tapi di name-nya dia nulis roti bakar Solo gitu. Itu juga bisa akan muncul. Kemudian juga bisa muncul dari hashtag karena dicari juga lewat hashtag. Jadi kalau misalkan kita bisa menggunakan username yang relevan dengan tadi yang berkaitan dengan produk atau jasa, itu bagus, tapi tidak harus ya. Yang harus adalah kita membuat nama yang dicari sama orang tersebut. Jadi kalau username-nya bisa brandnya kita, tapi di namanya kita bisa ganti sesuai dengan misalkan ayam geprek Madiun. Itu bisa agar ketika customer awam itu nyari, itu bisa ketemu ya akun Instagramnya kita. Kita juga bisa gunakan hashtag juga. Nah ini yang kedua. Untuk yang kedua itu bisa dibilang kita yang mendekati target ya, kita yang mendekati target. Ini bisa dilakukan dengan tiga cara yang saya pernah jalankan atau saya bisa komunikasikan. Yang pertama adalah menggunakan iklan di Instagram atau bisa dibilang Instagram advertisement. Jadi kita ngiklan di Instagram ya gitu ya. Kemudian yang kedua kita bisa paid promote atau endorsement ke akun-akun yang punya followers banyak. Kemudian kita juga bisa melakukan yang namanya personal touch. Nanti saya jelaskan lebih lanjut yang personal touch. Jadi yang pertama untuk Instagram Ads nih kemungkinan
Kalau kita ngiklan di Instagram tuh akan tiga hal ini yang jadi hal utama ya. Yang pertama kita nyari awareness, consideration, dan conversion. Saya tidak akan bahas ini di sekarang karena harus waktunya lebih ini ya. Boleh, insya Allah boleh, enggak apa-apa. Jadi kurang lebih ini tampilan ketika teman-teman mau iklan ya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian tipe-tipenya ya, ada yang berbentuk image, ada yang berbentuk video iklannya, kemudian ada yang berbentuk carousel juga atau slider. Ya kita bisa slide atau bisa juga lewat story. Jadi kalau mau teman-teman belajar di YouTube juga banyak terkait dengan bagaimana cara beriklan di Instagram atau Facebook Ads. Bisa search di YouTube aja, saya nggak bisa jelaskan lewat detail sekarang. Kemudian ya untuk yang kedua kita juga bisa melakukan yang namanya paid promote atau endorsement. Ya, cari akun di sana yang kemudian marketnya sama dengan kita atau followernya adalah customer kita. Ya kemudian kita lakukan yang namanya hal ini ya. Bisa tiga hal ya, bisa branding, bisa kita marketing, bisa juga selling upayanya. Contohnya branding itu adalah kita ngasih mereka tips ya. Entah itu tips apa, kita nggak fokus ke penjualan. Ya kalau mereka akhirnya jadi beli ya alhamdulillah syukur. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Niatnya kita berbagi apa yang bisa kita bagi tentang benefitnya produk kita atau berkaitan dengan produk kita. Kemudian marketing ya, kemudian biasanya giveaway. Jadi sekalian sampling juga. Biasanya banyak banget kan akun-akun yang ngadain giveaway di akun-akun paid promote. Terus kemudian yang ketiga ada promotion atau ngasih diskon secara langsung. Jadi kita ngiklan di paid promote, sekalian ada diskonnya atau potongan harganya atau buy one get one dan lain-lain yang bersifat langsung buy now gitu. Orang bisa beli sekarang. Jadi tiga hal ini yang bisa kita lakukan ketika melakukan paid promote atau endorsement. Nah, ini ada tips dari kami bagaimana cara kita indikator apa aja sih yang bisa kita gunakan untuk milih akun paid promote yang tepat nih. Ada tiga ya. Yang pertama adalah kontennya. Yang kedua ada followersnya. Kemudian yang ketiga ada nggak iklan pesaing kita di situ. Konten ya. Yang pertama konten. Konten yang dipost sama akun haruslah sesuai atau mirip dengan personality yang kita tentukan sebelumnya. Jadi kan kita udah nentuin tuh personality yang kita pakai tadi di atas tadi ya. Karakternya seperti apa, bagaimana ininya dan lain-lain ya. Sebentar. Jadi konten yang dipost sama akun paid promote ini haruslah sesuai dengan tadi. Masuk nggak nih kalau sesuai dengan personalitinya kita? Sesuai nggak sih karakter-karakter postingannya itu? Kemudian yang kedua adalah followersnya. Ya, mayoritas followers dari akun PP ini, akun endorsement ini haruslah sesuai dengan target yang tadi kita tentukan sebelumnya. Jadi harus followernya adalah target marketnya kita. Kita nggak mungkin ngiklan di tempat yang nggak sesuai sama target marketnya kita. Sedangkan yang ketiga adalah kita perhatikan juga ada nggak pesaing yang iklan di situ gitu. Kalau misalkan pesaing ada yang iklan di situ, kemungkinan besar kita bisa dapat market juga di situ. Tapi kita lihat ya, dia ngiklannya sering nggak. Kalau misalkan dia ngiklan terus menerus, kemungkinan besar dia dapat profit dari situ dan kita bisa juga ambil profit dari akun tersebut atau akun iklan tersebut. Gitu kurang lebih. Nah, jangan lupa ya, kalau misalkan kita melakukan iklan, baik iklan di Instagram ataupun di paid promote, kita harus lakukan yang namanya adalah pengukuran atau measurement. Ya. Misalkan contohnya gini, kita ngiklan di akun A. Akun A punya followers sebanyak 850.000 followers. Kemudian ketika mereka posting iklan kita, itu ternyata yang nge-like itu ada 1.500 like. Ya, misalkan kita akan catat angkanya ya. Kemudian juga dari 1.500 ini yang datang ke IG kita berapa? Kalau teman-teman punya business account biasanya kelihatan tuh visitor per week-nya berapa. Tuh teman-teman bisa catat di detik terakhir ketika sebelum ngiklan, kemudian setelah ngiklan itu berapa? Ya, dikurangin nanti visitornya berapa. Misal di sini 451 orang mengunjungi kita. Kemudian followersnya naik berapa? Ya.
insya Allah akan diupload juga di SoundCloud mudah-mudahan. Semoga dimudahkan oleh Allah. Kemudian followers naik berapa? Kemudian selanjutnya adalah yang ngontak kita berapa? Yang istilahnya WhatsApp kita ada berapa orang? Mungkin di sini saya tulis 13 orang. Kemudian yang deal berapa? Jadi dari iklan tadi closingnya berapa? Nah, kemudian cara tahu berhasilnya seperti apa? Cara tahu berhasilnya cukup simpel. Teman-teman ngeluarin uang berapa ketika membayar satu kali iklan di situ? Misal satu kali iklan 150.000, ya. 150.000, terus kemudian ternyata di akhir closingnya ada 3, ya. Nah, teman-teman profitnya berapa dari 3 itu? Kalau misalkan satu profitnya menghasilkan 50.000, maka teman-teman mendapatkan keuntungan bisa dibilang iklan 100, berarti ada keuntungan 50.000. Kalau misalkan rugi, ya, tidak ada closing, teman-teman jangan khawatir karena teman-teman udah ada peluang branding di situ, yaitu adalah tadi ada viewers yang melihat, kemudian ada likes 1.500 orang yang like postingan itu, kemudian ada yang mengunjungi sebanyak 400 orang. Minimal teman-teman dapat calon konsumen, ya. Terutama bisa dilihat di angka 52 followers dan 13 kontak yang sudah datang. Insya Allah nanti pertanyaan saya akan jawab di sesi pertanyaan dulu, ya. Saya selesaikan dulu. Kurang lebih ini. Syukur alhamdulillah ketika teman-teman ngeluarin di sini hanya 100, di sini bisa untung sampai 500.000. Kalau misalkan teman-teman bisa ningkatin ininya, bisa dibilang rasionya. Nah, untuk ningkatin rasio insya Allah kita bahas di lain waktu. Saya akan buat materi khusus untuk bagaimana cara bisa meningkatkan rasio dalam iklan kita. Kemudian selanjutnya adalah cara ketiga, ya. Selain iklan di Instagram, selain juga kita iklan di endorsement atau paid promote, kita juga bisa melakukan yang namanya personal touch. Nah, personal touch ini ngandelin yang namanya notifikasi. Siapa sih yang nggak buka notif di Instagram kalau misalkan kita akun pribadi, ya, tiba-tiba ada yang nge-like, ada yang follow, minimal keluar di handphone kita ada nama siapa yang melakukan follow, like, atau komen dari tempatnya kita, ya. Jadi kalau misalkan kita melakukan ini rutin, ya, sehari-hari, insya Allah kita bisa naikin jumlah followers. Nah, caranya gini. Dalam sehari kita bisa melakukan follow berapa orang, ya, berapa akun. Misalkan 20 akun, ya, setiap hari. Kemudian kita juga me-like 20 foto, ya, dari target marketnya kita. Kemudian kita akan komen di 5 akun atau 5 postingan di luar sana. Berarti teman-teman akan bersentuhan atau berkomunikasi dengan 45 akun setiap harinya. Nah, nanti kita bisa lihat, ya, dari 45 ini yang jadi follower kita tuh siapa. Apakah berhasil membuat mereka tertarik, ya? Tergantung profil teman-teman juga sih. Kalau profil teman-teman visualnya bagus dan meyakinkan, biasanya mereka follow. Kemudian kalau sudah follow, kita DM, ya, ucapan terima kasih sudah follow dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Nah, gimana cara nentuin kita akan follow siapa, kemudian like fotonya siapa dan komen fotonya siapa? Gampangnya gini, teman-teman cari kompetitornya teman-teman, kemudian teman-teman silahkan follow, like, komen dari followernya kompetitor. Karena followernya kompetitor itu pasti suka dengan produk yang sama dengan produknya teman-teman, gitu. Jadi istilahnya mereka fanbase-nya sana bukan kita curi, ya, sebetulnya, ya. Orang kita nggak nyuri kok. Nanti mereka bisa milih lebih suka beli di mana, gitu. Kalau kita punya keunggulan atau value yang lebih unggul. Kurang lebih seperti itu. Kemudian lanjut, ya, kita ke profile di sini. Ya, kita ke profile. Ini ada tipe-tipe Instagram profile, ya, atau jenis-jenis postingannya. Ada yang berbentuk produk katalog, ya. Ada yang berbentuk business showcase. Ada yang berbentuk juga portfolio service. Kemudian ada media sharing. Jadi ada berbagai macam tipe Instagram profile. Nah, teman-teman usahanya itu lebih ke arah mana? Kalau teman-teman lebih ke produk, ya, produk katalog, ya semuanya isinya produk, gitu. Intinya produk, semuanya produk lah, atau produk lah. Kalau misalkan hanya menunjukkan usahanya teman-teman apa, kemudian ini biasanya jasa sih. Atau teman-teman hanya menjual melalui offline tapi juga membrandingkan melalui online. Misalkan toko besi dan bangunan,
Itu kan agak susah kalau kita beli besi online ya. Ya, besi cor-coran kita beli online. Kayaknya agak susah. Tapi kalau misalkan kita promosi di Instagram juga sah-sah aja, nggak salah gitu. Itu biasanya bisnis showcase. Kemudian kalau jasa biasanya portfolio service ditampilkan di situ, jasanya apa aja. Bisa juga melalui media ya, melalui media. Jadi sharing-sharing mengenai hal apa yang benefit produk seperti itu. Dari semua ini intinya buatlah bio Instagram yang menarik. Jadi orang baca kemudian langsung tertarik untuk follow. Ya. Jadi jangan bikin bio yang terlalu ribet, orang nggak paham di situ, karena iklan pertama itu di bio sebetulnya. Jadi setelah iklan kita di luar, mereka ngunjungin profil kita, bio kita harus menarik. Nah, ini ada pertanyaan nih, teman-teman yang masih nyimak live, mana yang lebih efektif ya? Open profile atau private profile? Silakan dijawab. Profil kita apakah dibuka atau dikunci ya, di protect? Kira-kira lebih optimal mana? Kalau teman-teman jadi customer, lebih suka open atau close? Kasih alasannya ya teman-teman ya. Kasih alasannya. Kenapa kok open ya? Kenapa kok close atau private? Teman-teman semua jawabnya open nih. Kalau saya kemarin pas mengisi acara di UGM, banyak juga yang private juga, tapi juga ada yang lebih ke open juga. Kalau dari sisi penjual bagaimana? Kalau dari sisi penjual apakah ingin open atau ingin di private? Karena ada juga yang menggunakan strategi private profile untuk bikin orang follow dulu, ya. Yang penting orang kita datengin follower dulu semuanya aja. Mereka nggak perlu tahu konten kita apa. Yang penting mereka follow dulu. Baik. Saingan bisnis sekarang makin banyak, jadi banyak orang yang nggak mau bertele-tele dan butuh yang cepat. Oke, baik. Ada dua pilihan ya, ada dua pilihan di sini. Dan masing-masing pilihan ada konsekuensinya. Untuk yang open profile, ini otomatis bisa dibilang mau nggak mau customer ini akan langsung yes yes no no gitu. Kalau dia follow pasti dia suka, ya. Nggak mungkin dia nggak suka konten kita terus follow. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Kalau kita open profile, ketika ada yang follow kita, itu otomatis dia suka dengan kontennya kita. Itu yang pertama. Dan kalau nggak follow ya otomatis nggak suka. Nah, cuman konsekuensinya tingkat followingnya kita lebih rendah daripada kita menggunakan yang private profile. Kalau kita menggunakan private profile atau di lock atau di kunci lah istilahnya ya profilnya ya, follow dulu baru lihat, tingkat follownya lebih banyak gitu karena orang penasaran ya. Bisa juga penasaran, bisa juga. Tapi ya tadi itu bisa aja setelah kemudian kita tadi approve, ternyata kontennya nggak menyenangkan atau kita nggak suka atau kita nggak trust di situ, akhirnya di unfollow. Jadi kalau rekomendasi saya lebih baik di open profile karena lebih terbuka ya. Kalau suka ya sudah beli, kalau enggak ya nggak usah. Kayak kesannya kita mau jualan tapi kita tutupin tokonya gitu kan. Mana ada sih kita mau masuk ruko yang kita nggak tahu dalamnya apa gitu kan. Kita lebih trust kalau misalkan dari luar udah kelihatan nih tokonya ini dijual apa, kemudian kira-kira harganya berapa. Kira-kira aja, nggak usah ada labelnya tapi bisa dikira-kira. Di situ lebih nyaman ya kita misalkan kita mau masuk ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita setuju untuk pakai open profile ya untuk bisnis ya. Pada saat-saat tertentu kita bisa sih pakai yang private, tapi rekomendasi kita dan teman-teman juga udah sepakat bahwa kita lebih bagus kita open profile agar teman-teman customernya benar-benar murni customernya teman-teman. Ya bentar.
Ya, kita lanjut. Nah, setelah profile ya, yang perlu diperhatikan setelah profile adalah konten yang kita punya atau konten yang akan kita posting. Afan, tadi ada bayi ya. Konten yang akan kita posting, bagaimana nih kuncinya? Ya, kurang lebih seperti ini. Konten yang kita punya ya, itu sudah terdiri dari visual konten ya. Kita bisa membuat konten yang menarik sesuai dengan targeting tadi atau segmenting dan personality yang sudah kita tentukan sebelumnya. Ini ada contoh kliennya Revik, yaitu Medan Auto Clinic. Di sini dia jelas target market utamanya adalah laki-laki. Otomatis gambarnya harus maskulin banget ya, harus maskulin banget. Kemudian dia ingin menunjukkan juga value-nya dia yang membawa Islam, yaitu tadi itu ada poster atau wall background ya, di temboknya ada poster besar yang ngobrolin soal sholat ya. Kemudian layanannya juga ditampilkan. Terus menggunakan konsep warna yang hitam dan merah yang benar-benar menantang ya. Jadi benar-benar fokus dan continue. Jadi seluruh postingannya akan berkonten seperti ini gitu. Jadi orang lihatnya lebih enak karena seragam. Jadi misalkan menemukan salah satu postingan ini di explore, itu langsung ingat sama brandnya kita gitu. Langsung ingat sama brand dari yang kita punya. Nah, ini ada sedikit sharing bagaimana cara membuat foto produk yang menarik. Kan kebanyakan kan industrinya produk ya. Yang pertama itu dari segi pencahayaan, itu penting banget karena kalau cahayanya nggak terang, susah untuk ngelihat produk itu secara real ya, karena nggak bisa disentuh kan. Otomatis harus kelihatan banget ya. Teman-teman bisa nggak usah ribet-ribet ya, nggak usah di studio dan lain-lain. Kalau misalkan seadanya juga nggak masalah di depan rumah. Yang penting jangan kena matahari langsung ya, nanti terlalu terang juga jelek juga. Jadi bisa di teras ya untuk ambil gambarnya. Kemudian atau di samping jendela biasanya lebih bagus. Kemudian juga yang kedua, tunjukkan dimensinya. Ya, selain di tekstualnya, kalau misalkan kita punya produk buku nih, nah buku kita tuh disandingkan dengan pulpen atau mungkin disandingkan dengan jam tangan, atau kita punya produk minuman apa, bisa kita sandingkan dengan produk-produk yang lain atau item-item lain agar terlihat dimensi fisiknya seperti apa. Karena kita nggak bisa sentuh kan, jadi kita harus tunjukkan dimensinya sebagaimana. Karena ya agak susah juga ya kalau kita karena sering banget nih kelihatannya di foto tuh besar, ternyata setelah dikirim tuh kecil gitu. Saya pernah beli tas, ketika fotonya tuh terlihat besar karena mungkin nggak ada foto orang make tasnya ya. Jadi kesannya tas ini cukup besar ya, ternyata sampai sini tasnya kecil banget. Ya nggak banget sih, cuman kecil gitu. Jadi nggak sesuai dengan apa yang saya bayangkan. Kemudian yang ketiga adalah detail itemnya. Jadi itu juga disampaikan. Ada berapa kantong di situ, misalkan bajunya ada berapa kantong, ada resletingnya atau enggak, atau mungkin ada kancing di sini, kancing di sana, atau mungkin bahannya seperti apa, seratnya bagaimana, kemudian apa efek ya ketika dicuci nanti bagaimana, apakah tambah halus atau tambah kaku atau dan lain-lain ya. Ya, jadi kita komunikasikan detail itemnya juga agar tidak mengecewakan ya. Karena semakin detail produk itu semakin enak, jadi customer nggak ragu untuk beli produknya kita. Yang kedua adalah yang namanya textual content ya, textual content atau caption ya. Teman-teman bisa belajar yang namanya teknik copywriting ya. Copywriting ini bisa beli bukunya isi copywriting dari Dewa Eka Prayoga atau cari di YouTube aja, ada seminarnya tentang isi copywriting atau webinarnya. Bisa dipelajari juga bagaimana cara kita bisa membuat caption yang menarik ya. Dari mulai headline, kemudian benefit dari produk kita, penawaran, terus jangan lupa ada yang namanya call to action. Atau ya intinya setelah mereka baca penawaran kita, apa yang harus mereka lakukan gitu kan. Apa yang harus mereka lakukan? Apakah menghubungi kita melalui WhatsApp? Apakah melalui line, melalui telepon atau apa? Atau mungkin tap link di bio misalkan gitu. Jadi intinya adalah penawaran dan call to action sih biasanya gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi ya, teman-teman yang masih menyimak. Mana yang lebih efektif ya?
apakah kita akan menunjukkan harga di postingan atau kita menyembunyikan harga di postingan. Kira-kira kalau teman-teman secara bisnis ya, teman-teman pengusaha lebih optimal yang mana? So, price. Ada yang show, ada juga yang berkata kalau pakai prinsip supermarket lebih baik diperlihatkan. Betul sekali, kalau misalnya kita jualnya produk retail ya, sebaiknya ditampilkan ya, karena produknya retail dan umum gitu. Kita nggak perlu nanya ini harganya berapa gitu. Misalkan ada yang jual em, apa ya namanya, bisa namanya apa ya, Clody atau pampers pampers bayi atau popok popok kain bayi ya, popok kain atau pampers kain ya namanya ya. Ya pokoknya itulah celana bayi lah, celana bayi. Itu kan sebaiknya kita tampilkan harga di situ, karena kalau kita harus nanya berapa nih harganya gitu, kayaknya ribet banget karena produknya banyak gitu. Kita cek di tempat lain pun bisa. Kalau kita nggak nunjukin harga secara langsung, otomatis customer kita bisa pindah ke yang lain ya. Jadi kalau produknya bersifat retail sebaiknya ditampilkan. Ya, susu juga bisa. Tapi kalau misalkan produk kita bersifat unik ya, atau bersifat custom yang nggak umum ya, orang nggak bisa menerka-nerka harganya, teman-teman bisa lebih pilih ke yang hidden price ya. Jadi teman-teman sembunyikan harganya, yang berminat akan menghubungi kita. Tapi konsekuensinya di sini nggak semua orang mampu untuk bayar teman-teman atau beli produk yang teman-teman tawarkan, meskipun mereka sudah WA, karena mereka nggak tahu harganya. Bisa juga ketika mereka ini mereka sudah nanya ternyata mahal banget ya ternyata ya, jadi nggak jadi beli gitu kan. Itu juga saya alami ya. Untuk di Rafik ini kan saya nggak show price karena produk yang kita jual bukan produk pasaran ya. Jadi produk yang unik saya harus nanya dulu usahanya apa, kemudian usahanya sudah berapa lama, karena kan ada perbedaan ya antara usaha lebih dari 2 tahun sama kurang dari 2 tahun, ada harga khusus. Jadi nggak kita komunikasikan melalui langsung. Jadi teman-teman WA dulu, saya sampaikan. Nanti mau beli nggak masalah gitu. Tapi banyak juga teman-teman yang sebenarnya pengen beli, cuman dananya belum ada. Akhirnya mereka bilang, "Mas, saya nabung dulu ya. Sampai dananya cukup nanti saya hubungin lagi." Dan itu poin yang cukup menarik ya. Istilahnya kita dapat database. Kalau misalkan kita ambil yang harga yang disembunyikan. Tapi kalau teman-teman jualannya retail, produk yang kesannya nggak mahal ya, atau umum harganya, itu bisa langsung ke show price aja. Boleh, estimasi harga tuh boleh. Cuman ya tergantung juga. Kalau misalkan target market kita adalah orang-orang yang menengah ke bawah, sebaiknya harga ditampilkan. Tapi kalau misalkan menengah ke atas dan kita mengutamakan adalah unik, kemudian hanya kita yang punya produk, sebaiknya biar mereka yang menghubungi kita, call for price gitu. Jadi range harganya boleh disampaikan, tapi harga ininya nggak usah disampaikan, nggak apa-apa. Karena mereka akan lebih bangga menggunakan produk yang harganya nggak diketahui sama orang banyak. Karena mereka lebih menilai dari value-nya daripada sisi harganya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita bahas sedikit juga yang paling penting di sini adalah call to action ya. Permudah calon pembeli Anda dengan menghubungi via WhatsApp. Kenapa via WhatsApp? Karena ya semua orang punya WhatsApp sih. Karena line berat ya. Kalau dulu mungkin line rame, kalau sekarang saya ngelihatnya, saya ngalamin lebih banyak ke WhatsApp sih. Jadi cari tahu cara bagaimana membuat link ya, auto message di WhatsApp. Jadi jangan mempersulit mereka harus ngetik nomor Anda satu persatu ya teman-teman ya. 08 sekian 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 kelamaan gitu. Jadi tap link di bio, mereka ngetap kemudian langsung ke tempat kita. Sudah ada auto message-nya ingin ngapain. Nanti mereka bisa edit sendiri sih mau ngikutin auto message ataupun enggak gitu. Jadi intinya permudah mereka dengan klik link di bio. Nah, yang terakhir adalah closing. Jadi setelah semuanya tadi ya,
marketnya sudah jelas, sudah ngunjungin kita juga, kemudian sudah ada trafficnya juga, kemudian tertarik dengan kontennya kita, mereka ngubungin kita harus melakukan yang namanya closing. Ini ada sedikit tips juga dari kami ya, bagaimana tips mengoptimalkan WhatsApp ya. Yang pertama adalah fast response. Jadi gunakan WhatsApp bisnis. Kenapa WhatsApp bisnis? Karena dia bisa auto reply. Minimal kita ngasih tahu kalau misalkan kita lagi offline. Jadi customer nggak nunggu ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan auto message. Jadi ada format-format tertentu yang bisa kita tampilkan agar kita nggak capek ngetik ya. Tapi tetap juga be organic. Jadi jangan sampai kita menggunakan auto message terus menerus ya. Jadi kita nggak pernah ngetik ya, kita nggak pernah ngobrol secara personal gitu. Itu juga nggak enak sama customernya. Jadi tetap being organic, tapi kita juga gunakan fitur-fitur seperti fast response ya, message ataupun auto message yang bisa kita gunakan di WhatsApp bisnis. Kemudian setelah semuanya kita lakukan ya, jangan lupa yang namanya follow up. Ya faktanya follow up itu bisa meningkatkan penjualan sekitar 20% ya. Kalau misalkan kita nggak ngelokin follow up ya segitu-gitu aja. Tapi kita bisa extend sih. Kita bisa memperbanyak ya potensi pemasukan kita dari kita follow up. Mungkin kita nanyain kabarnya, kemudian kita juga nanyain kemarin gimana Pak penawarannya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan dan lain-lain. Jadi kita follow up sampai dia kemudian ada keputusan di situ apakah kemudian akan jadi beli atau enggak gitu. Jangan sampai dibiarin setelah kita kasih tahu harga kemudian dibiarin gitu aja. Kita nggak tahu nih dia sibuk, mungkin bisa aja sibuk atau mungkin bisa aja juga ada kendala yang lain sehingga tidak memperhatikan message-nya kita. Karena banyak juga kliennya Revik yang setelah dicat lagi, oh Afwan, chat antum ketumpuk gitu. Itu juga banyak yang seperti itu. Jadi penting untuk melakukan yang namanya follow up. Oke, baik. Materinya cukup segitu aja, nggak banyak. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan tadi. Nanti bisa didengarkan di SoundCloud. Mudah-mudahan bisa saya upload di SoundCloud soundnya. Kemudian juga di YouTube saya juga akan upload kontennya ini. Teman-teman bisa simak ulang di situ. Terus bisa diaplikasikan juga langsung ke usaha teman-teman. Nanti kalau ada feedback seperti apa, silakan di komen di YouTube-nya, enggak apa-apa, atau mungkin di DM ke @revikbranding. Saya akan coba jawab beberapa pertanyaan dulu ya yang tadi sudah masuk, atau mungkin ada yang mau nanya, silahkan.